warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Sobat Subahan dengan NIM 05241003 dari prodi Teknik Kimia dan jurusan JTIP. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompetensi lulusan Teknik Kimia, atau biasa kita sebut lulusan Teknik Kimia itu harus bisa apa aja. Jadi lulusan Teknik Kimia itu harus dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam suatu tim yang bersifat inter dan multidisiplin. Nah, yang kedua, lulusan Teknik Kimia itu harus bisa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengformulasi, dan menyelesaikan masalah-masalah teknik yang ada sekitarnya. Itu kayak misal kita sudah lulusan Teknik Kimia nih, kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang menyangkut masalah-masalah teknik dengan secara rinci menggunakan rangka-rangka seperti mengidentifikasi, mengformulasikan, dan mencari penyelesaian dari masalah ini. Nah, yang ketiga ada lulusan Teknik Kimia harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi-teknologi, teknik-teknik, keahlian, dan peralatan modern yang digunakan untuk melaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Nah, jadi lulusan Teknik Kimia ini harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, alat-alat yang ada di sekitarnya untuk menyelesaikan tugas-tugas profesionalnya nantinya gitu. Nah, yang keempat ada lulusan Teknik Kimia harus memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan matematika, sains, dan teknik atau engineering dalam masalah-masalah yang nanti akan dihadapinya. Nah, yang keempat ada lulusan Teknik Kimia harus memiliki kemampuan untuk merancang dan menjalankan penelitian serta menganalisis dan menginterpretasikan data. Ya, ini tuh seperti misal kita harus bisa merancang dan menjalankan penelitian. Kayak misal kita harus bisa meneliti, baru kita harus dari penelitian itu kita dapat apa datanya, seperti itu. Dan yang terakhir, Teknik Kimia harus memiliki kemampuan untuk merancang sistem, proses, atau. Setelah kita membahas kompetensi lulusan Teknik Kimia, sekarang saya akan membahas prospek kerja lulusan Teknik Kimia. Nah, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alma Adelia Kristi dengan NIM 05241008. Jadi, prospek kerja dari seorang teknik kimia yang pertama itu adalah bisa bekerja sebagai proses engineer. Nah, apa sih proses engineer itu? Jadi, proses engineer adalah pekerjaan yang berkaitan dengan merancang, menerapkan, dan mengoptimalkan proses kimia dan biokimia, terutama proses aliran kontinu pada skala industri, untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Nah, bisa dikatakan bahwa proses engineer adalah seorang yang pekerjaannya terfokus terhadap pengendalian dan optimalisasi proses suatu pabrik yang mengubah raw material menjadi sebuah high value product yang akan disalurkan ke supply chain selanjutnya dengan cara menjaga parameter-parameter proses. Nah, setelah kita mengetahui apa sih seorang proses engineer, kemudian kita akan membahas apa saja tugas dari seorang proses engineer. Nah, jadi tugas dari seorang proses engineer yaitu merancang dan mengoptimalkan operasi peralatan dan fasilitas, memberikan saran terkait masalah keselamatan proses, menguji operasi instalasi baru, dan menganalisis data laboratorium dan pabrik. Nah, mengenai tugas seorang proses engineer, pentingnya seorang teknik kimia harus menguasai kompetensi kemampuan yang sudah dijelaskan pada awal materi tadi. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu lulusan teknik kimia ini bisa bekerja di bidang apa. Nah, yang kedua ini ada di bidang production engineer. Nah, jadi
Production engineer adalah profesi yang memiliki spesialisasi dalam merancang produk serta proses pembuatannya dari awal hingga dipasarkan ke pengguna. Kemudian, tugas dari seorang production engineer ini yaitu membuat desain proses produksi meliputi urutan proses, kekapabilitas proses, tools, dan equipment agar proses produksi sesuai dengan standar. Nah, jadi terdapat tugas utama dari seorang production engineer, yaitu perencanaan produksi, yang dimana seorang production engineer ini merencanakan dan mengkoordinasikan alur kerja di pabrik. Kemudian, tugas dari seorang production engineer ini yaitu pemeliharaan mesin, memastikan peralatan bekerja optimal dan merencanakan perawatan rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Radisiandani dengan NIM 05241006 dari program studi teknik kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Research and Development Engineer dan juga Procurement Engineer. Apa sih Research and Development Engineer itu? Research and Development Engineer di bidang energi adalah seseorang yang mempunyai inovasi untuk meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan sumber energi terbarukan, dan mengurangi dampak lingkungan. Tugas utamanya itu mencakup merancang dan menjalankan eksperimen, menganalisis data, dan mengembangkan teknologi baru untuk produksi, penyimpanan, dan distribusi energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, mereka juga memiliki tugas di bidang penelitian. Contohnya untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami kebutuhan pasar atau memecahkan masalah teknis. Kemudian untuk pengembangan, yaitu untuk merancang konsep baru, prototip, atau model untuk diuji dan dikembangkan menjadi produk atau solusi yang lebih baik. Kemudian ada pengujian, yaitu untuk menguji produk atau teknologi baru dalam berbagai kondisi untuk memastikan kualitas dan keamanan. Kemudian ada kolaborasi, yaitu untuk bekerja sama dengan tim lintas fungsi seperti tim desain, produksi, pemasaran, dan manajemen untuk mengimplementasikan inovasi. Kemudian ada pengoptimalan di bidang pengoptimalan, yaitu untuk meningkatkan produk atau proses yang ada untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar. Research and Development Engineer juga sering bekerja di berbagai industri seperti manufaktur, teknologi informasi, farmasi, otomotif, dan lainnya. Posisi ini tuh penting dalam memastikan perusahaan tetap kompetitif melalui inovasi dan pengembangan produk baru. Kemudian ada Procurement Engineer. Apa sih Procurement Engineer itu? Procurement Engineer itu adalah seseorang yang memastikan ketersediaan barang dan jasa sesuai jumlah dan waktu yang tepat, serta bertanggung jawab mencari dan memilih supplier terbaik untuk menjamin kualitas layanan dan meminimalisir biaya. Tugasnya Procurement Engineer itu untuk mengelola pengadaan bahan, terus peralatan, dan layanan yang diperlukan dalam proses produksi kimia. Juga melakukan komunikasi intensif dengan supplier yang telah dipilih, termasuk menyusun perjanjian bisnis antara kedua belah pihak. Procurement Engineer juga bertugas untuk menilai dan memilih pemasok yang memenuhi kebutuhan perusahaan berdasarkan kualitas, harga, dan ketersediaan produk atau layanan. Kemudian melakukan negosiasi harga, syarat kontrak, dan waktu pengiriman untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Procurement Engineer ini sering ditemukan di industri seperti konstruksi, manufaktur, minyak dan gas, serta energi. Seorang Procurement Engineer harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang produk yang dibeli, serta keterampilan manajemen proyek dan negosiasi yang baik. Baik, saya Bekti Nabila Aswar dengan NIM 05241026. Saya akan menjelaskan prospek selanjutnya, yaitu entrepreneur. Entrepreneur atau yang biasa disebut dengan chemipreneur adalah wirausahawan di bidang kimia yang mendirikan dan mengelola usaha mandiri terkait dengan kimia. Untuk tugas dari entrepreneur ini mencakup pengembangan produk atau layanan seperti biopackaging, penyediaan kemasan makanan ramah lingkungan, serta industri daur ulang dan pemanfaatan limbah minyak. Selanjutnya juga ada poin-poin
penting. Yang pertama ada keterampilan dan pengetahuan. Di sini entrepreneur di bidang kimia, kita harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kimia, proses produksi, dan regulasi industri. Yang kedua ada inovasi dan keberlanjutan. Di ini kita fokus untuk mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk mengatasi tantangan seperti persaingan pasar, regulasi ketat, dan perubahan teknologi. Lalu ada manajemen dan strategi bisnis, yaitu mengelola aspek bisnis seperti pemasaran, keuangan, dan operasi, serta menyusun strategi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Lalu juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dengan mengembangkan produk yang mengurangi limbah dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Prospek kerja selanjutnya yaitu konsultan atau teknologi komunikator. Nah, konsultan teknologi industri kimia adalah profesional yang memberikan konsultasi dan solusi dalam pengembangan serta implementasi teknologi di industri kimia. Untuk tugasnya yaitu menganalisis dan penilaian proses produksi, menyusun rekomendasi pembaruan teknologi, serta memantau dan mengevaluasi kinerja sistem industri kimia. Di sini kami juga berperan sebagai fasilitator dalam komunikasi bisnis dengan klien dan pengembangan strategi untuk meningkatkan operasional industri kimia. Juga ada poin-poin penting lainnya, yaitu yang pertama, sebagai konsultan atau teknologi ini kami harus memiliki keterampilan analisis yang kuat dan mampu menyelesaikan masalah teknis yang kompleks. Lalu kami harus berperan penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu sebagai konsultan, kita harus bisa bekerja sama dengan berbagai departemen dan klien untuk memastikan solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu kita harus memberikan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang perbaikan dan inovasi. Lalu selanjutnya ada trainer atau lecturer. Apa sih itu trainer atau lecturer? Nah, jadi trainer atau lecturer itu adalah profesional yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa atau karyawan di bidang teknik kimia. Lalu, apa itu tugas-tugas dari trainer atau lecturer? Jadi, di sini ada tugas utama meliputi menyampaikan materi kuliah, mengembangkan kurikulum, memberikan tugas dan penilaian, serta membimbing mahasiswa dalam proyek akademik dan penelitian. Lalu yang terakhir ada research. Apa sih itu research? Nah, research adalah seorang yang melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan proses produktif, dan menemukan solusi yang inovatif. Lalu tugasnya meliputi merancang eksperimen, menganalisis data, menulis publikasi ilmiah, dan mengembangkan produk. Prospeknya menjanjikan di berbagai sektor seperti farmasi, energi, dan bahan kimia.